Akibat tanggul Sungai Citarum jebol, ribuan rumah di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sementara di Yogyakarta, talut longsor saat hujan deras melanda. Tanggul Sungai Citarum jebol akibat tidak kuat menahan debit air yang tinggi hingga meluap ke permukiman warga. Warga berusaha menutup tanggul yang jebol sepanjang 10 meter ini dengan menggunakan alat seadanya agar air tidak mengalir deras ke permukiman warga. Warga yang terdampak banjir berusaha evakuasi mandiri ke dataran yang lebih tinggi. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bekasi cepat memperbaiki tanggul yang jebol. Bangku pada kanyut ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Jebol. Hujan deras serta aliran air Kali Buntung di Kricak, Kota Yogyakarta membuat salah satu talut di pinggir permukiman warga ambruk. Talut sepanjang 10 meter dengan tinggi 3 meter ambrol tidak mampu menahan kuatnya arus sungai Kali Buntung yang tinggi. Longsornya talut ikut menggerus bagian badan balai pertemuan warga. Selain talut, jembatan merah yang berada di sisi utara juga ikut tergerus hingga ikut terancam longsor. Sementara yang tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Warga berharap pemerintah Kota Yogyakarta segera mengambil langkah cepat untuk memperbaiki talut, apalagi banyak deretan rumah penduduk di sebelah barat talut longsor. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma News melaporkan. Sementara banjir yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah tak kunjung surut. Warga, terutama bayi dan lansia, dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah. Di dalam sepinggang ya? Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun itu. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Aksi protes menolakkan keberadaan tempat pembuangan sampah metode insenerator di perumahan Taman Kebalen Indah, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan dipicu saat gelar sidak TPS, namun tiba-tiba seorang warga yang hendak mendokumentasikan kunjungan justru diserang oleh pihak pengelola hingga nyaris baku hantam. Maksa aksi yang merupakan warga perumahan mengaku menolak keras pembuangan sampah metode insenerator. Selain merusak lingkungan karena berada di permukiman padat penduduk, TPS tersebut diklaim ilegal dan belum memiliki izin. Sementara kericuhan berhasil dilerai setelah petugas kepolisian dan TNI yang berjaga melerai kedua belah pihak. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Johari Lutfi, iNews melaporkan. Seorang pria di Ponorogo, Jawa Timur terekam kamera saat mencuri pakaian dalam wanita. Aksinya viral di media sosial dan menyebabkan warga sekitar resah. Seorang pria masuk ke halaman rumah warga di Kelurahan Broto Negaran, Ponorogo pada tengah malam. Ia ternyata mencuri pakaian dalam di jemuran. Tak tanggung-tanggung, ada 12 lembar pakaian dalam yang digasaknya. Aksi pencurian baru diketahui pagi hari saat pemilik rumah mendapati pakaian dalamnya hilang semua. Korban pun melapor ke ketua RT setempat. Malam itu mengambil di jam yang sudah
sepi di atas jam 12. Yang tutup itu apa sih, Pak? Laporan ke saya dari korban adalah pakaian dalamnya. Atas kejadian ini, warga dihimbau untuk waspada saat malam hari, pakaian dan jemuran agar dimasukkan ke dalam rumah. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subahi, iNews melaporkan. Sementara seorang pria terekam kamera pengawas mencuri jemuran agar tidak dikenali. Pelaku menggunakan sarung saat beraksi. Aksi pencurian terjadi di Jalan Satria, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku menggunakan sarung untuk menyembunyikan identitasnya. Pelaku masuk halaman rumah warga dan membawa kabur jemuran pakaian. Aksi pencurian itu baru diketahui pemilik rumah pada pagi harinya setelah memeriksa rekaman kamera CCTV. Jemuran ternyata hilang dicuri. Karena kesal, korban langsung memviralkan aksi pelaku ke media sosial. Terus nanti satu kan. Pertama saat itu mau masuk, Bang, pakai jaket, Bang. Terus nggak berani, keluar lagi dia, Bang. Baru masuk dia pakai topeng, Bang. Itu masuk setengah jalan, keluar lagi, Bang. Warga berharap polisi dapat memperketat patroli untuk mengantisipasi pencurian yang kerap terjadi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswi SMP negeri di Kota Pariaman, Sumatera Barat terlibat perkelahian di luar jam pelajaran sekolah. Masalah awal perkelahian karena masalah sepele, yaitu status di media sosial. Sikat dong. Sikat dong. Viral di media sosial, 2 orang siswi berkelahi di sebuah lapangan sepak bola. Setelah ditelusuri, diketahui 2 perempuan yang berkelahi ini merupakan siswi SMP negeri yang berada di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Sementara kejadian tersebut terjadi di lapangan bola kaki, Desa Maguang, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, yang terjadi di luar jam pelajaran sekolah. Kejadian perkelahian 2 siswi ini sudah diselesaikan oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kepolisian dengan orang tua siswi. Diyakini oleh pihak sekolah, perkelahian ini sebenarnya hanya gara-gara sepele, hanya berupa status di media sosial. Dengan status ini, jadi dia bilang, kenapa ibu kamu ngomong begitu? Kemudian dibantah oleh ini, bukan kamu yang dibicarakan oleh ibu saya. Beliau itu dengan temannya. Jadi merasa kurang enak, langsung saya ingin bertumbuk. Saya kan anak udah tuh. Dan dia bertumbuk je kau jadinya kan. Yang dilawan tuh kan tangkalah loh. Jadi jadinya bilo. Setelah dilakukan pertemuan, kedua siswi berdamai dan meminta maaf, baik secara lisan maupun lewat media sosial. Selain 2 siswi, pihak sekolah juga mengumpulkan siswi dan siswa yang juga terlibat dalam perkelahian, baik sebagai pengambil video maupun penonton.